Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak Bapak sekalian dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah kita sudah melewati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik ke depannya, lebih istiqomah lagi. Pada minggu yang sebelumnya kita sudah pernah masuk sampai wawasan Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana materinya sudah sampai yang di sini ya, landasan hukum sama unsur wawasan Nusantara. Kemudian kita akan masuk kepada materi baru, tapi lanjutan daripada materi sebelumnya, ini tentang asas wawasan Nusantara. Oke, apa sih asas wawasan Nusantara ini? Kita lihat di layar. Oke, ada kepentingan dan tujuan yang sama. Jadi wawasan Nusantara ini, asas yang menjadi asas wawasan Nusantara adalah yang pertama adalah adanya kepentingan ataupun tujuan yang sama. Ini sesuai dengan tujuan dalam negara kita ya. Tentunya di dalam Undang-Undang 1945 kita ini dalam wawasan Nusantara ini tidak untuk mencerminkan salah satu wilayah saja, tetapi melainkan di sini bagaimana semua kepentingan yang ada di dalam Indonesia ini adalah untuk mencapai suatu tujuan yang sama, ya ini untuk memperkuat integrasi nasional juga tentunya. Ya, dan ini dan mencapai cita-cita nasional. Kemudian ada namanya keadilan. Keadilan ini ada apa? Keadilan ini kesesuaian pembagian hasil dengan adil. Ya, ini bagaimana tingkat keadilan sesuai dengan yang ada diterapkan dalam undang-undang maupun dalam Pancasila ya, yang menjadi landasan ideal yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Wawasan ini adalah bagaimana kesesuaian pembagian hasil dengan adil. Ini keadilan dalam suatu Nusantara itu, baik dalam segi seni budaya ataupun yang lain dalam pembangunan, itu bagaimana keadilan itu jangan sampai ditinggalkan ya. Ini seperti pembangunan seperti dalam satu wilayah saja tapi wilayah lain tidak diabaikan, itu tidak adil namanya. Jadi bagaimana keadilan tingkat pembangunan setiap daerah itu harus disamakan. Jadi maksudnya sama-sama dibangun sesuai dengan pendapatan dan ini ya, kemampuan daerah dalam membangun daerah masing-masing, yang tentunya dibantu oleh pemerintahan pusat. Kemudian ya, ini yang ketiga adalah kejujuran. Ini kejujuran ini di mana-mana kita harus kita terapkan memang. Keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan realitas serta ketentuan yang benar, biar realita dan ataupun kebenaran itu pahit. Ya, kita tahulah kebenaran itu pahit di mana-mana kalau kita membahas tentang ini yang sangat luar biasa ya. Jadi bagaimana kejujuran ini diterapkan? Contohnya seperti KPK, bagaimana mereka berani jujur itu hebat. Ya, ini bagaimana melaksanakan suatu peraturan ataupun implementasi yang kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus jujur. Jadi tidak boleh ada namanya ini ya. Kemudian yang terakhir adalah namanya solidaritas ataupun kebersamaan. Ini rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban demi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Di sini bagaimana kita kebersamaan ini adalah bagaimana kita setiap daerah ini mempunyai, contohnya mudahnya gini ya, kita mempunyai budaya kita sendiri di daerah kita masing-masing, tapi kita juga menghormati, menghargai budaya-budaya lain di luar daerah kita. Ya, ini bagaimana kita mempunyai sifat rasa kebersamaan. Ya, ini untuk sama-sama menampilkan rasa-rasa untuk saling mencintai budaya-budaya di berbagai wilayah Indonesia, yang tentunya sudah menjadi ciri khas setiap daerah itu masing-masing. Ya, ini kita mempunyai rasa kesetiakawan, ya, rasa kesetia kebersamaan. Jadi tidak mementingkan budaya sendiri, tapi kepentingan bersama juga kita laksanakan. Seperti itu. Kemudian kerjasama. Kerjasamanya adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan dan terciptanya sinergi yang baik. Ini hubungan yang baik ya, kerjasama. Kemudian kesetiaan terhadap kesepakatan. Ini adalah seperti dimusyawarahkan ya, atau dalam cinta atau patuh. Ini setia ya. Ini seperti itu terhadap kesepakatan ataupun ikrar yang telah disepakati bersama. Kemudian kita masuk kedudukan wawasan Nusantara. Ini ada beberapa ya. Kemudian wawasan Nusantara kedudukannya terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia. Tentunya merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, seperti yang kita sampaikan di bab yang tadi ya, di
asas wawasan Nusantara. Kemudian kita masuk di yang ke B-nya. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya, yakni sebagai berikut. Pancasila sebagai falsafah, ini sudah kita pelajari waktu SMP ya. Kemudian ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal, seperti yang disampaikan pada tadi di konstitusi. Wawasan Nusantara ya, landasan ideal di yang kedua ya, nomor yang kedua tadi. Kemudian Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara, kedudukan sebagai landasan konstitusional. Jadi kita sudah pernah jelaskan atau sampaikan bahwa konstitusi di Indonesia itu adalah Undang-Undang 1945, sedangkan landasan idealnya adalah Pancasila ya. Kemudian wawasan Nusantara adalah visi nasional. Ini berkedudukan sebagai landasan visional. Jadi apa yang menjadi visi kita ke depan yang ini kita sampaikan adalah bagaimana wawasan Nusantara ini sebagai visi ataupun apa yang ingin dijalankan ke depannya, apa yang ingin dicapai dan cita-citakan. Kemudian ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Jadi ketahanan nasional ini sebagai konsepsi nasional yang telah dikonsepkan, yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Ini bagaimana aparat keamanan ataupun para pengaman negara kita ya, tentunya adalah para komando-komando, para kepolisian, baik dari kepolisian maupun kenegaraan, itu telah dikonsep secara matang bagaimana itu berkedudukan sebagai landasan konsepsional yang ingin mempertahankan dan mengamankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian RPJMD, rencana panjang menengah, ini sebagai alat politik dan strategi Indonesia sebagai kebijaksanaan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. RPJM ini bagaimana rencana jangka panjang, jangka menengah juga ada. Ini sebagai strategi nasional dalam menjalankan program-program yang ada dalam suatu negara kita. Ini biasanya kalau sudah nanti masuk di perkuliahan sudah mungkin akan diajarkan juga seperti ini, bagaimana kita punya rujukan untuk menjalankan ataupun strategi yang akan kita gunakan untuk membangun misalkan Indonesia ini ke depannya. Ada rencana jangka panjangnya juga ada, menengahnya juga ada. Ini juga akan dipelajari nanti ketika Anda sudah masuk di kuliah. Seperti itu. Jadi dia program-program yang kita laksanakan itu ada di RPJMD, RPJPD, JP. Ini rencana jangka panjang juga ada, rencangan jangka menengah juga ada seperti yang tadi ya. Kemenangan biasanya 5 tahun, kalau yang panjangnya mungkin sampai beberapa tahun untuk ke depan apa yang ingin dicapai. Kemudian fungsi wawasan Nusantara ini terdiri, yang pertama adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Dengan kita tahunya fungsi tentang wawasan Nusantara ini adalah bagaimana wawasan Nusantara itu sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik. Geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Kemudian wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan sebagai konsep pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Dengan adanya wawasan Nusantara ini, kita juga akan lebih memahami bagaimana konsep tentang pertahanan dan keamanan dalam suatu wilayah kita. Ini tentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kemudian yang terakhir adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayah sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dalam negara dengan tetangga. Dengan adanya wawasan Nusantara ini adalah kita faktor salah satunya dari sejarah ataupun dari wilayah yang telah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, wilayah Kesatuan Republik Indonesia, supaya tidak terjadi namanya perebutan wilayah ya. Ini kan sering terjadi contohnya di Kalimantan, yang salah satunya di atas itu adalah beberapa wilayah Indonesia yang telah diambil oleh Malaysia sebagai wilayah negaranya ya. Sehingga negara kita mulai agak terkikis di situ. Karena apa? Karena mereka merupakan jajahan Inggris yang di daerah yang di Pulau Kalimantan yang paling atas. Jadi disitulah maka perlunya kita dalam wawasan Nusantara ini juga memahami histori, pemahaman tentang kesatuan wilayah yang menjadi kedudukan ataupun wilayah bangsa kita sendiri sehingga tidak diambil oleh bangsa lain ya. Ini adalah bagaimana
kehilapan kita ataupun kerugian yang menjadi salah satu dari kelemahan kita ya. Yang ini tidak menjaga wilayah negara kesatuan kita sendiri, walaupun pernah disampaikan di persidangan atau pengadilan internasional ya. Kita kalah karena mereka itu merupakan bagian wilayah jajahan Inggris, karena kita dijajah oleh Belanda sama Jepang. Oke, sampai di sini tadi, sampai nomor 6 aja ya. Oke, baik, sampai di sini saya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.